Kita akan memulaikan kuliah perdana kita dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Saya akan menampilkan RPS-nya atau rencana pembelajaran kita selama semester ini dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, kita bisa lihat di sini untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah agar supaya menguasai dan mampu menerapkan konsep dasar dan teori pemasaran yang disesuaikan dengan konteks perkembangan zaman. Nah, terutama mengimplementasikan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan tentu saja pengejawantahan filosofi atau filosofi Sito Timouto di era revolusi industri 4.0. Nah, untuk sub CPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliah kita bisa lihat di sini agar bisa menjelaskan konsep pemasaran dalam konteks ekonomi digital dan karakteristik pemasaran dari 1.0 hingga 4.0. Dan yang kedua menjelaskan penciptaan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Berikut yang ketiga yaitu menjelaskan strategi bisnis, segmentasi, penetapan pasar sasaran, dan positioning. Yang keempat, menjelaskan konsep strategi marketing mix, menjelaskan dan menganalisis perilaku konsumen. Yang keenam, yaitu menyusun pemasaran jasa. Dan yang ketujuh, mengevaluasi strategi pemasaran. Ini adalah RPS-nya, bisa kalian lihat di sini. Ini semua. Jadi pada pertemuan ini kita adakan pertemuan selama 16 kali tatap muka dengan bentuk pembelajaran dengan sistem ceramah secara online atau daring lewat media Zoom melalui portal Inspire Unsrat. Dan nanti ada diskusi kelompok dan juga ada tugas-tugas mandiri atau tugas kelompok juga yang akan diberikan. Dan pada pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester dan yang tentu saja pertemuan ke-16 atau akhir ada ujian akhir semester. Nah, kriteria penilaian ini Ci tampilkan di sini, saya tampilkan di sini untuk kriteria-kriteria penilaiannya, dari kriteria penilaian makalah, dari kriteria penilaian presentasi secara lisan, begitu juga dengan kriteria nilai akhir. Nah, sudah disampaikan bahwa seperti yang sudah ditampilkan bahwa kriteria atau nilai akhir dari keseluruhan perkuliahan kita selama semester dari mulai tugas itu presentasinya yaitu 30%. UTS-nya presentasinya itu 30%. Serta ujian akhir semester itu adalah 40%. Sehingga semuanya itu terangkum menjadi presentasinya setelah nilai akhir itu mendapat 100%. Ya, dengan catatan ya tentu kriteria dari nilai akhir tersebut dapat diganti sesuai dengan perjanjian di kelas tentunya ataupun sesuai dengan koordinasi dengan tim dosen, di mana presentasi tugas mengacu pada SK Rektor tentang evaluasi akademik. Saat ini sesuai dengan RPS-nya untuk tatap muka yang pertama ini kita akan mempelajari tentang ruang lingkup pemasaran. Seperti yang sudah Enci sampaikan tadi bahwa selama 15 tahun, hampir 15 tahun Enci mengajar, setiap kali Enci menanyakan kepada mahasiswa apa yang dimaksud dengan pemasaran atau apa yang ada di pikiran mereka itu tentang pemasaran. Nah, mereka menjawab bahwa pemasaran itu adalah jualan, membujuk orang untuk beli produk, atau jualan produk door to door, atau promosi dan lain-lain sebagainya. Nah, sekali lagi ditegaskan bahwa kalau orang awam melihat hanya mungkin di bagian atasnya sini. Ya. Mereka hanya melihat bahwa marketing itu atau pemasaran itu adalah kegiatan menawarkan produk atau produk terjual dan juga penjualan produk atau jasa. Tapi kita tidak bisa melihat bahwa atau orang awam tidak bisa melihat bahwa sebenarnya pemasaran itu adalah fenomena gunung es, bahwa hampir 80-90% gunung es itu berada di bawah permukaan laut.
Jadi lebih besar seperti yang tergambar di bawah sini. 90% gunung es itu di bawah permukaan laut itu lebih besar 80 sampai 90%. Nah, demikian pula aktivitas marketing ternyata kita bisa lihat lebih banyak itu prosesnya yang ada di bawah sini. Ya. Jadi kenyataannya aktivitas marketing itu sangat kompleks dan menyeluruh. Jadi di mana aktivitas pemasaran itu harus memahami produk, bagaimana memahami kompetitor, bagaimana menyusun rencana jual, bagaimana memahami pasar, dan berbagai macam teknik serta seni pemasaran lainnya. Seringkali kita tidak berpikir bahwa bagaimana melihat atau bagaimana sebuah produk itu bisa sedemikian laris dan terkenal di seluruh dunia. Contohkan produk sepatu yang mereknya misalnya Nike atau Adidas atau produk iPhone misalnya. Nah, tentu produk-produk tersebut itu sedemikian hebat bukan hanya sekedar cara jualannya saja yang hebat seperti yang sudah Encik tampilkan saja di atas sini, toh. Jadi bukan hanya produknya atau kecanggihan dari produk tersebut, cara jualan produk tersebut, bukan betapa hebatnya produk tersebut, tapi karena proses dan aktivitas marketing secara keseluruhan yang tepat dan tentu saja bersinergi. Toh, seperti ini kita bisa melihatkan ada falsafah mengatakan bahwa marketing yang hebat bukan sesuatu yang bersifat kebetulan, tapi merupakan hasil dari sebuah perencanaan dan pelaksanaan yang tepat dengan seni dan teknik yang efektif. Lebih jauh lagi, Encik ingin menyampaikan bahwa itu adalah bagian sekilas dari sebagai pengantar untuk kita masuk dalam ruang lingkup pemasaran. Nah, ruang lingkup pemasaran itu seperti apa sih? Jadi di sini Encik sudah sampaikan bahwa dalam seperti yang digambar sini, jadi ruang lingkup pemasaran itu produk yang dipasarkan. Produk yang dipasarkan, baru siapa yang memasarkan. Nah, ada beberapa definisi dari dari berbagai definisi dari pemasaran yang Encik baca-baca melalui referensi, dan Encik saya mengambil 3 referensi yang menurut dari teori atau para ahli. Nah, yang pertama itu William J. Stanton. Dia mengatakan bahwa pemasaran merupakan sistem keseluruhan dari berbagai kegiatan bisnis atau usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, barang atau jasa, mempromosikan, mendistribusikan, dan memuaskan konsumen. Nah, teori yang kedua menurut Kotler dan Armstrong. Mereka mengatakan bahwa pemasaran merupakan proses manajerial yang orang-orang di dalamnya mendapatkan yang diinginkan melalui penciptaan, pertukaran produk yang ditawarkan, dan nilai produknya kepada orang lain. Nah, yang ketiga yaitu American Marketing Association, di mana asosiasi ini mengatakan bahwa marketing adalah atau pemasaran adalah aktivitas organisasi, serangkaian elemen, dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, mengantarkan, bertukar penawaran yang memberikan nilai untuk pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat. Nah, dari berbagai definisi di atas atau yang sudah Encik sampaikan tadi, bisa ditarik benang merahnya. Nah, bahwa pemasaran itu adalah kegiatan yang berhubungan pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, kita bisa membedakan definisi pemasaran melalui perspektif sosial. Nah, kalau dilihat dari perspektif sosial ini, dilihat dari sini. Pemasaran adalah suatu proses sosial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan penawaran,
dan secara bebas bertukar nilai produk dan layanan dengan orang lain. Dari definisi-definisi pemasaran yang sudah Encik sampaikan tadi melalui teori-teori, nah di sini Encik menampilkan bahwa definisi dari manajemen pemasaran itu adalah sebuah seni. Menurut Kotler, jadi definisi pemasaran itu adalah sebuah seni karena objek pemasaran adalah manusia. Nah, di mana setiap individu mempunyai karakter atau keinginan berbeda sehingga diperlukan seni komunikasi, seni pendekatan, dan seni rayuan yang berbeda-beda untuk memenangkan hati manusia. Jadi Kotler menyampaikan bahwa manajemen pemasaran adalah tentu sebuah seni. Karena memang objek pemasarannya itu adalah manusia. Karena masing-masing itu di mana masing-masing individu mempunyai karakter atau sifat yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan, sehingga diperlukan seni atau bagaimana cara untuk bisa mengkomunikasikan, cara untuk bisa melakukan pendekatan seperti apa, untuk bisa melakukan rayuan atau pembujukan, agar supaya dari apa yang kita pasarkan itu bisa sesuai tepat sasaran, sesuai dengan tujuan. Nah, itu yang dimaksud. Nah, lewat definisi-definisi yang sudah Encik sampaikan tadi mengenai manajemen pemasaran, sesuai dengan kita bisa melihat konsep pemasaran dari pemasaran atau marketing 1.0 sampai dengan marketing era digital istilahnya. Ya, kalau kita bisa melihat perkembangan pemasaran ini ada 4 bagian kan, sesuai dengan gambar ini. Nah, menurut Kotler, kalau kita bisa melihat pada marketing ini, marketing 1.0, itu perusahaan berfokus bagaimana menjual produk. Orientasinya itu lebih ke produk. Bagaimana menjual produk itu sebanyak mungkin tanpa terlalu memikirkan konsumen atau tanpa terlalu memikirkan persepsi dari konsumen. Nah, itu adalah marketing 1.0. Nah, pada tahap berikutnya berkembang menjadi marketing 2.0. Nah, di mana orientasinya yaitu perusahaan menjual produk sambil menyentuh hati konsumennya. Nah, pada tahap 2.0 ini atau marketing 2.0 ini, perusahaan berusaha untuk membangun ikatan emosional dengan konsumen. Nah, namun lagi-lagi cara ini dianggap kayaknya sudah usang begitu, sehingga menganggap konsumen itu sebagai konsumen atau sebagai individu yang pasif. Nah, akhirnya masuk pada tahap atau pada era marketing 3.0, di mana konsumen tidak lagi pasif. Konsumen tidak lagi pasif. Konsumen adalah manusia yang memiliki akal, karena dilihat di sini lebih ke orientasi value-nya. Jadi konsumen adalah manusia yang memiliki akal, mampu berpikir, memiliki cita-cita dan harapan, sehingga perusahaan tidak hanya sekedar memasarkan produk, tetapi juga harus memiliki tentu visi, misi, dan value yang sejalan dengan konsumen. Nah, seiring dengan berjalannya teknologi, seiring dengan berjalannya atau berkembangnya teknologi, nah muncullah ini yang namanya yang kita biasa sudah dengar-dengar sebelumnya, yaitu marketing atau pemasaran di era 4.0. Nah, di mana marketing 4.0 ini memberikan cara baru kepada perusahaan untuk melakukan pendekatan konsumen dengan didukung teknologi yang semakin canggih. Dengan didukung teknologi yang semakin canggih, nah perusahaan dapat menjangkau konsumen-konsumen dengan lebih manusiawi lagi. Artinya perusahaan semakin mudah mengenali siapa konsumen sebenarnya, siapa konsumennya, dan interaksi antara perusahaan dan konsumen menjadi sesuatu yang sangat personal istilahnya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari marketing atau pemasaran 4.0. Karena memang marketing 4.0 ini adalah marketing yang berfokus pada kemanusiaan di era digital. Nah, contohnya kita bisa lihat bahwa yang pertama ini adalah ada gambarkan fintech atau financial technology. Nah, financial technology ini atau fintech ini adalah merupakan
hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Yang awalnya kalau kita bisa tahu dalam membayar itu harus dengan bertatap muka, ya, harus dengan bertatap muka. Jadi bawa uang cash dan membawa sejumlah uang kas. Dengan adanya fintech ini kita dapat melakukan transaksi dengan melakukan pembayaran dalam hitungan detik istilahnya. Ya, contohnya misalnya apa? Aku laku, bisa juga home credit, bisa juga GoPay. Itu adalah contoh-contoh. Berikut juga contoh yang kedua ini adalah misalnya jual beli secara online atau biasa dikatakan dengan istilah marketplace. Nah, jual beli secara online ini adalah bisnis yang dilakukan melalui internet. Nah, di mana penjual dan pembeli tidak langsung bertatap muka dan biasanya dilakukan melalui website atau media sosial. Ya, seperti contoh yang sudah tentu mungkin ada yang sudah pernah menggunakan aplikasi tersebut, bisa Shopee, bisa juga Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain sebagainya, marketplace dan lain-lain sebagainya. Dan juga yang ketiga yaitu bioskop online. Ya, kita bisa lihat kan gambar ini adalah kalau biasanya kita harus menonton harus ke bioskop, misalnya XX1 dan lain-lain sebagainya. Tapi dengan adanya kecanggihan teknologi, kita bisa menonton secara istilahnya dengan memakai aplikasi ini yang namanya ini Netflix, iFlix dengan sebuah layanan yang berbayar. Kalau dulu biasa kita kenal marketing 4.0 ini biasanya sekarang ini kita kenal dengan istilah 5A atau 5E. Ini yang sudah Anji tampilkan, marketing 4.0 sekarang ini lebih kepada pendekatannya yang istilahnya 5A. Jadi ada aware, appeal, ask, act, dan advocate. Nah, yang artinya aware itu adalah dalam kondisi ini para audiens atau calon konsumen sudah mengenal akan produk dan brand yang ada tentunya. Nah, di mana mereka sadar akan adanya sebuah brand atau produk yang dijual lewat bisa lewat iklan, bisa lewat media media sosial dan lain-lain sebagainya, atau media juga tradisional, bisa juga seperti brosur, iklan atau spanduk. Masuk ke tahap yang kedua yaitu appeal. Nah, pada tahap ini para audiens atau calon konsumen sudah mulai merasa tertarik dengan produk yang dijual. Mereka mulai mempertimbangkan apakah memang benar-benar produk itu dibutuhkan. Mereka butuh akan produk tersebut. Dan mereka juga memikirkan apakah mereka harus membeli produk tersebut. Nah, masuk pada tahap yang ketiga yaitu ask, yang artinya bahwa audiens atau calon konsumen ini sudah tertarik dengan produk dan mereka telah melakukan berbagai pertimbangan sehingga mulai mempertanyakan dan mencari tahu berbagai informasi secara mendalam tentang produk tersebut. Nah, setelah mereka mencari tahu, mereka ke tahap yang berikut, yang namanya itu act. Karena setelah ketiga tahapan di atas sudah terlewati, maka calon konsumen itu akhirnya akan mulai berani bertindak, yang akhirnya bisa membeli produk yang memang mereka suka, atau calon konsumen itu suka. Nah, setelah itu, jika pelanggan merasa puas atau konsumen itu merasa puas akan produk yang sudah dibelinya, maka mereka akan menjadi yang istilahnya di sini yang namanya advocate atas produk tersebut. Artinya mereka mulai merekomendasikan produk tersebut yang sudah mereka beli, caranya dengan tentu bermacam-macam. Seperti memberikan feedback, memberikan rekomendasi, atau berbagai ulasan-ulasan baik itu secara online maupun secara offline. Nah, itu kira-kira yang menjadi materi kita untuk pertemuan saat ini, dan diharapkan bahwa apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah sampaikan tadi bisa dipahami dan dimengerti, ya. Dan mungkin ada yang ingin bertanya.
Saya Luis Lolong ingin bertanya. Tentunya materi pemasaran ini sangatlah menarik, terutama dalam membangun sebuah bisnis. Dan di sini kita bisa lihat bahwa zaman semakin hari semakin berubah. Dan kita sekarang sudah berada di zaman revolusi industri 4.0, di mana masyarakat Indonesia sendiri tentunya masih belum bisa beradaptasi dengan zaman yang ada. Jadi, kebanyakan dari mereka masih menggunakan strategi marketing tradisional. Jadi yang saya ingin tanyakan, mana yang lebih baik? Apakah tetap menggunakan marketing tradisional atau sudah bisa beralih ke marketing digital di era 4.0? Terima kasih. Oke. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Memang kalau mau dikatakan mana yang lebih baik, marketing secara atau pemasaran secara tradisional atau secara digital, semuanya itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini Encik mau menjelaskan sedikit tentang kelebihan pemasaran produk melalui marketing atau digital marketing. Nah, kelebihannya digital marketing itu lebih menawarkan lebih personal karena iklan atau pesan yang dipasarkan langsung mengenai target sasaran yang sudah ditentukan, yaitu di mana para pengguna internet selain itu pemasar bisa lebih mudah menghitung seberapa akurat media yang digunakan dalam memasarkan produknya. Nah, kelebihannya dari digital marketing ini menawarkan biaya tentu yang lebih terjangkau. Contohnya kita bisa tahu bahwa Facebook yang menawarkan istilahnya CPM ya, namanya cost per thousand impression itu termurah pada seluruh iklan. Namun ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh digital marketing ya. Yang pertama yaitu target pasar haruslah orang-orang yang bisa paham atau istilahnya bisa melek terhadap teknologi yang aktif di media sosial. Sebab tentu jika tidak menggunakan teknologi, produk yang diiklankan pasti percuma. Ya, di samping itu ada beberapa pengguna juga internet biasanya merasa terganggu dengan kemunculan iklan-iklan saat mereka sedang mengakses media sosial ya seperti YouTube dan lain-lain sebagainya. Itu biasanya pada saat kita melihat media sosial tersebut muncullah iklan-iklan yang seringkali kita merasa terganggu ya. Nah, makanya ada iklan-iklan yang seringkali membuat mereka membuat tertarik istilahnya toh, dibikin tertarik iklan tersebut seperti iklan yang kita bisa lihat iklan di YouTube itu seperti Gojek atau media sosial yang milih Netflix yang merilis konten-konten candaan atau serial atau film-film yang Netflix. Nah, begitu juga dengan tradisional marketing. Tradisional marketing ini mempunyai kelebihan tentunya. Nah, cakupan target yang luas mudah dipahami oleh audiens, tidak seperti dengan digital marketing yang seringkali, apalagi kalau generasi-generasi yang sebelum generasi milenial kan, ya melalui seringkali membingungkan para pengguna baru di internet karena seringkali muncul dalam bentuk istilahnya itu yang namanya pop-up. Nah, selain itu jika dilakukan dengan tepat melalui cara yang kreatif, dapat ditimbulkan bisa lebih menarik tradisional marketing ini atau pemasaran marketing. Contohnya lewat billboard. Kalau kita bisa lihat billboard Newty itu atau billboard digital di yang mengiklankan misalnya iklan-iklan yang istilahnya bisa menarik perhatian dari yang melihat, ada orang-orang yang melihat. Tapi ada beberapa juga kekurangan dari tradisional marketing yang membuat digital marketing tentu menjadi lebih unggul, yaitu apa yang namanya target sasaran. Ya, target sasaran yang tidak dapat dituju secara personal, sebab iklan yang ditampilkan dapat dilihat oleh semua orang seperti billboard atau koran. Nah, ditambah lagi mungkin kekurangannya biaya.
biaya yang dikeluarkan mungkin jauh lebih tinggi ketimbang dengan digital marketing. Terlebih untuk mencetak misalnya flyer atau billboard dan banner atau memasang iklan di media massa itu membutuhkan jumlah atau biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan marketing digital. Nah, dari kelebihan dan kekurangan dari marketing digital ini dan tradisional, dapat dikatakan bahwa digital marketing dan tradisional marketing ini mempunyai kelebihan dan kekurangan itu tergantung apa yang kita butuhkan. Jadi jika kita ingin melakukan pemasaran yang dapat berinteraksi langsung dengan audiens atau calon konsumen, ya tentu kita harus gunakan teknik digital marketing atau website dan media sosial. Nah, di situ adalah 2 medium yang disarankan. Ya kira-kira seperti itu. Apakah bisa paham atau sudah bisa dimengerti? Baik, terima kasih Cik, sudah jelas. Ya, mungkin ada lagi? Cik, saya izin bertanya. Ya. Nama saya Regina Angelita Wonggo, NIM 2008-1102-106. Dari materi yang sudah disampaikan oleh Cik, dikatakan bahwa perkembangan pemasaran atau marketing dari 10 sampai 40 tentu pastinya nanti akan lebih banyak orang atau konsumen memakai sistem pemasaran yang sekarang ini dengan sistem digital yang ada. Yang jadi pertanyaan saya, apakah dalam hal ini pemasaran yang 10 sampai 30 atau bisa dikatakan pemasaran tradisional sudah tidak bisa dipakai lagi? Ya, terima kasih. Jawaban juga yang tidak kalah bagusnya, ya. Jadi istilahnya apakah pemasaran tradisional ini sudah tidak bisa dipakai atau sudah usang? Nah, jawabannya itu tentu tidak ya, karena dalam marketing 4.0 atau digital marketing tidaklah menggantikan pemasaran secara tradisional. Nah, sebaliknya keduanya itu hadir bersama. Ya, keduanya itu hadir bersama di era sekarang ini. Yang artinya keduanya itu saling mengisi peran satu sama lain, khususnya dalam perjalanan pelanggan atau customer path. Nah, asal kita tahu bahwa di era konektivitas sekarang ini customer path itu telah berubah. Kalau yang dulu itu dikenal dengan 4E, aware, attitude, act, dan act again. Nah, sekarang perjalanan ini berubah menjadi seperti yang sudah ini Encik sampaikan tadi di sini. Jadi sudah menjadi 5E. Jadi aware, appeal, ask, act, dan advocate. Nah, dalam customer path yang baru ini, pemasaran tradisional dan digital marketing ini bisa hadir secara bersama-sama. Misalnya, orang sadar akan sebuah produk melalui iklan tradisional di televisi nih. Lalu kemudian ia bertanya secara online di media sosial. Kemudian ia membeli, akhirnya dia akan membeli. Dan karena merasa puas, ia kemudian merekomendasikan produk tersebut ke komunitasnya, baik itu di media sosial maupun komunitas secara offline. Nah, pada akhirnya memang intinya marketing 4.0 ini menjadi pendekatan pemasaran yang bisa mengkombinasikan atau mengcombine interaksi online dan offline. Yang tujuan utamanya tentu adalah memenangkan advokasi konsumen atau advocate. Ya, kira-kira itu saja. Bisa dimengerti atau bisa, sudah bisa paham?